Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi ya. Hari ini kita sudah memulai kembali kegiatan pembelajaran kita setelah kegiatan PTS kemarin ya. Oke, untuk pembelajaran IPA kali ini kita akan membahas tentang tumbuhan dan fungsinya ya. Ada di buku tema 4C di halaman 17 dan juga di buku Prima PH 4A halaman 149. Silakan bukunya disiapkan dulu. Setelah itu mari kita mulai pembelajarannya. Setiap hari kita pasti melihat ada banyak sekali tanaman yang ada di sekeliling kita. Tanaman itu tentunya berfungsi untuk mengeluarkan oksigen untuk kita hirup sehari-hari dan tentunya baik untuk kesehatan ya. Nah, pada tumbuhan itu juga memiliki bagian-bagian pada tubuhnya. Yang pertama adalah akar. Fungsi dari akar adalah untuk menyerap air dan mineral dari tanah. Selain itu menguatkan berdirinya tumbuhan dan sebagai tempat cadangan makanan. Untuk akar ada banyak macamnya, ada beberapa. Pertama dari bentuknya, akar tunggang. Contohnya seperti pohon rambutan, pepaya, dan mangga. Yang kedua adalah akar serabut. Contohnya pada tumbuhan jagung, anggrek, dan bambu. Adapun fungsinya ya, macam-macam akar ini. Yang pertama adalah akar pelekat. Akar pelekat itu contohnya pada sirih dan beberapa jenis anggrek. Yang kedua akar napas. Contohnya beberapa jenis bakau ya. Yang ketiga itu adalah akar tunjang. Terdapat pada tanaman pandan dan beberapa jenis bakau juga. Nah, untuk bagian yang kedua itu adalah batang. Fungsi batang itu adalah sebagai penyokong tumbuhan untuk berdiri tegak, mengangkut makanan ke seluruh bagian tumbuhan, kemudian mengangkut air dan mineral dari akar dan membantu tumbuhan untuk bernapas. Nah, macam-macam batang ada dua. Yang pertama ada batang basah. Contohnya seperti bayam, seledri, sawi, dan juga padi. Yang kedua adalah batang berkayu. Contohnya seperti pada pohon beringin, jambu, nangka, dan alpukat ya. Berikutnya ada daun. Fungsi daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis ya, tempat cadangan makanan dan membantu tumbuhan melakukan respirasi. Nah, bagian daun itu ada tiga. Yang pertama ada helaian daun, tulang daun, dan tangkai daun. Seperti itu. Kemudian ada macam-macam daun ya, yang berdasarkan tulang daunnya. Yang pertama itu adalah daun menjari. Menjari itu sama seperti jarinya kita ya, ada 5 bagian ya, atau menjari semakin melebar gitu ya, seperti jari. Contohnya itu ada pada tanaman pepaya, singkong, dan karet. Yang kedua itu adalah menyirip ya, daun menyirip contohnya pada jambu, mangga, dan juga pada pohon jeruk. Yang ketiga itu adalah contoh macam daun sejajar. Misalnya pada tanaman padi, pada tanaman anggrek, dan juga tanaman tebu. Berikutnya adalah macam-macam tumbuhan berdasarkan bentuk jumlah helainya. Yang pertama itu adalah daun tunggal. Ya, contohnya pada tanaman mangga, bayam, dan padi. Adapun yang berikutnya adalah daun majemuk. Daun majemuk itu berarti banyak ya. Contohnya adalah belimbing, petai, dan kelapa. Setelah kita mengetahui bagian dari tumbuhan, yuk kita isi latihannya di buku 4C halaman 18 yang ada tabelnya di sini.
Kita isi sama-sama saja ya. Kebetulan di sekitar rumah ibu ada beberapa jenis tumbuhan dan bisa diambil manfaatnya. Yuk kita isi untuk nomor 1. Tumbuhan yang ada di sekitar Bu Agri di rumah itu ada pohon mangga. Nah pohon mangga kalau sudah berbuah tentunya kita akan ambil dagingnya untuk dimakan ya, itu manfaatnya. Selain itu juga bisa membuat sekelilingnya menjadi teduh karena pohonnya cukup tinggi dan di bawahnya atau di sekelilingnya itu jadi teduh, tidak kepanasan. Ya. Yang kedua ada bunga mawar. Wah, Bu Agri senang banget sama bunga mawar. Kenapa? Karena kalau sudah mekar ya bunganya itu akan muncul warnanya merah dan tentunya membuat indah ya, membuat indah sekelilingnya ya di pekarangan rumah tentunya ya. Manfaatnya tentunya untuk sebagai penghias rumah ya agar lebih indah. Yang ketiga, kebetulan Bu Agri juga punya pohon tomat. Nah, pohon tomat itu tentunya kita ambil bagian buahnya untuk dijadikan masakan ya, atau misalnya untuk dimakan langsung juga bisa seperti itu ya. Kemudian Bu Agri juga nanam pohon cabai rawit di rumah. Ya, tentunya sebagai ibu-ibu biasanya tidak akan lepas dari cabai rawit. Karena apa? Karena cabai rawit itu diambil bagian buahnya untuk dijadikan masakan atau bikin sambal. Nah, itu manfaatnya ya. Yang kelima, Bu Agri punya lidah buaya di rumah itu. Nah, lidah buaya manfaatnya ada banyak sekali. Selain untuk menyuburkan rambut, itu juga bisa dijadikan sebagai alat atau sebagai apa namanya, kalau misalnya kita kena luka bakar bisa diobatin oleh lidah buaya. Diambil bagian dagingnya kemudian dioleskan pada bagian yang terkena luka bakar ya, seperti itu. Dan terakhir Bu Agri di rumah ada bunga anggrek, tentunya sama seperti fungsi dari bunga mawar. Di situ digunakan atau dimanfaatkan sebagai penghias rumah ya agar terlihat lebih indah. Untuk memantapkan latihan kalian dalam mengenal bagian-bagian tubuh dari tumbuhan, maka Bu Agri akan berikan latihan untuk tugas kali ini pada buku Prima PH 4A. Ya, Prima PH 4A di halaman 151 latihan 8, kemudian di halaman 152 latihan 9. Itu saja untuk latihannya. Jangan lupa harus tetap semangat, jaga kesehatan dan tidak lupa untuk makan makanan yang bergizi ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.